Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hebat? Selalu sehat dan ceria ya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapkan buku paket kalian dan buku catatan kalian. Kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, kalian pernah mempelajari atau mendengar kalimat efektif? Yuk, kita sama-sama pelajari hari ini ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Tujuannya, kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Perhatikan baik-baik ya. Contoh kalimat tidak efektif, lalu kalimat efektifnya. Perhatikan benar-benar penjelasan dari kalimat efektif tersebut. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah kesepadanan struktur. Contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektifnya, kalian perhatikan tabel yang sudah Bu Guru tuliskan. Cermati baik-baik ya. Ciri kalimat efektif yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Contoh kalimat tidak efektifnya, kepada para peserta diskusi dipersilakan masuk. Kata kepada merupakan kata yang sebenarnya tidak perlu dituliskan di dalam kalimat tersebut. Kalimat efektifnya yang benar adalah para peserta diskusi dipersilakan masuk. Alasannya, pada kalimat tersebut tidak memiliki subjek. Hal ini dikarenakan setelah kata kepada selalu kata keterangan. Karena pada kalimat tersebut kata kepada perlu dihilangkan. Sehingga kalimat efektifnya para peserta diskusi dipersilakan masuk. Subjeknya adalah para peserta diskusi. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah kesamaan bentuk. Contoh kalimat tidak efektifnya, diperhatikan ya nak. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kata pengolahannya itu merupakan kata yang tidak memiliki kesamaan bentuk karena menggunakan awalan pe, sedangkan kata yang lain menggunakan awalan me. Jadi, kalimat efektif yang benar adalah hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Ciri kalimat efektif yang ketiga adalah ketegasan makna. Contoh kalimat tidak efektifnya adalah kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Sedangkan efektifnya adalah sapulah lantai rumahmu agar bersih. Penjelasannya adalah tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun, peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan efek penegasan. Tujuannya agar pembaca langsung mengerti kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasa dijumpai untuk jenis kalimat perintah, larangan, atau anjuran yang umumnya
diikuti partikel lah atau pun. Maka kalimat efektifnya adalah sapulah lantai rumahmu agar bersih. Kalimat efektif yang keempat adalah kehematan kata. Lihat dalam contoh ya nak. Kalimat tidak efektifnya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian. Jika ada kata ulang, siswa-siswi itu merupakan kata ulang yang menunjukkan jumlahnya lebih dari satu, maka tidak perlu ada kata tambahan para, semua, seluruh, karena menimbulkan kalimat yang double makna. Ia masuk ke dalam ruangan. Masuk ke dalam. Masuk itu mesti ke dalam ya nak ya. Jadi tidak perlu ada kata ke dan dalam karena sudah jelas. Kalau masuk pasti ke dalam. Seperti itu. Jadi kalimat efektifnya adalah ia masuk ruang kelas. Contoh berikutnya, Kak, belikan buah jeruk. Jeruk itu sudah menunjukkan buah. Jadi untuk menghemat kata, kalimat efektifnya adalah Kak, belikan jeruk. Kita sudah mengetahui maknanya bahwa itu jeruk itu ya buah. Seperti itu. Kalimat efektif berikutnya adalah kecermatan dan kesantunan. Lihat contoh nak. Kalimat tidak efektifnya adalah Rani menjinjing adiknya yang masih kecil. Kata menjinjing adalah kalimat yang tidak tepat. Harusnya kalimatnya adalah Rani menggendong adiknya yang masih kecil. Contoh berikutnya tentang kesantunan. Ia tidak naik kelas karena bodoh. Kata bodoh itu menunjukkan kalimat negatif atau kalimat yang kurang halus maknanya. Maka kalimat efektifnya adalah ia tidak naik kelas karena kurang pengetahuannya. Efektif berikutnya adalah kelogisan makna. Contoh yang pertama, mereka bekerja demi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kata demi dan untuk itu sama maknanya. Maka kalian harus hilangkan salah satu, gunakan salah satu saja. Kalimat efektifnya bisa menjadi mereka bekerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Paham ya nak? Berikutnya ada dua konjungsi atau kata penghubung. Contoh kalimat tidak efektif yang nomor 2, karena kakaknya sakit maka ia pergi ke rumah sakit. Kata karena dan maka itu merupakan kata penghubung atau konjungsi. Maka kalimat efektifnya hanya boleh menggunakan satu kata penghubung saja. Jadi kakaknya sakit maka ia pergi ke rumah sakit. Berikutnya penggunaan awalan ter. Awalan ter itu bisa berarti paling. Contoh yang nomor 3, kakaknya anak paling tercantik di keluarganya. Jika sudah menggunakan kata paling, kalian tidak perlu menggunakan kata ter di situ. Karena ter pada kata tercantik itu artinya sudah paling cantik. Maka double kalimat lagi. Maka kalimat efektifnya adalah kakaknya anak paling cantik di keluarganya. Atau kakaknya anak tercantik di keluarganya. Ciri kalimat efektif yang terakhir adalah kepaduan makna. Contohnya dilihat nak, tugas Anggi Bu Guru sudah terima. Ada kata yang terbalik di situ, maka maknanya tidak padu. Kalimat efektifnya adalah tugas Anggi sudah Bu Guru terima. Paham ya anak-anak? Demikian materi kalimat efektif yang dapat Bu Guru sampaikan. Kalian belajar kembali, cermati soal-soal yang sudah Bu Guru buatkan dan penjelasan yang sudah Bu Guru sampaikan. Tetap semangat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.
Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.